Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi. Kita mungkin mengenal biologi itu induk dari berbagai ilmu. Jadi cakupannya sangat luas. Saya berharap semoga anak-anakku semuanya sehat walafiat sehingga dapat belajar dengan baik. Nah, anak sekalian, sebelum kita belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat masuk dalam benak anak-anakku dan dapat bermanfaat dalam kehidupan yang akan datang. Berdoa, dipersilahkan. Ya, cukup. Oke, anak-anak sekalian, untuk mempelajari cabang-cabang ilmu biologi, nanti anak-anak bisa melihat tayangan-tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi. Yang kedua, menjelaskan contoh kasus dalam cabang ilmu biologi. Sudah kita ketahui bersama bahwa ilmu biologi itu ilmu yang cakupannya sangat luas, yaitu mempelajari makhluk hidup dengan segala seluk-beluknya. Oleh karena itu, banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi yang secara spesifik mempelajari bagian-bagian tertentu dari biologi. Di antaranya yaitu ilmu morfologi, kemudian botani, kemudian ada zoologi, kemudian ilmu genetika, bakteriologi, embriologi, paleontologi, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cabang-cabang ilmu biologi, sehingga nanti diharapkan kalian memahami dan mengerti istilah-istilah cabang ilmu biologi dan kajian spesifiknya. Mari kita pelajari bersama. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar tubuh makhluk hidup. Sebagai contoh, kita bisa melihat ini adalah daun yang bentuknya lanset. Nah, kemudian ini adalah daun yang bentuknya hampir membulat. Dan banyak lagi macam-macam bentuk daun. Morfologi pada hewan misalnya dapat dilihat dari berbagai ukuran sapi, dan ada juga sapi yang punya tanduk dan ada yang tidak punya tanduk. Demikian juga ada hewan-hewan yang ukurannya lebih kecil lagi. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk tumbuhan. Semua yang terjadi pada tumbuhan dipelajari dalam ilmu botani ini. Selanjutnya yaitu ilmu zoologi.
Ilmu zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan-hewan. Seluruh kajiannya berkaitan dengan dunia hewan. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Seperti terlihat, induk kucing berambut hitam menurunkan rambut hitamnya kepada anaknya. Selanjutnya adalah ilmu bakteriologi yang secara khusus mempelajari tentang bakteri, baik bentuk, macamnya, dan juga peranannya bagi manusia. Embriologi. Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya adalah ilmu paleontologi. Ilmu ini mempelajari tentang sejarah perkembangan kehidupan yang ada di bumi berdasarkan fosil-fosil. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel-sel, baik pada sel tumbuhan maupun juga pada sel hewan. Histologi adalah cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang jaringan baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Contohnya, jaringan pada tumbuhan adalah jaringan epidermis dan juga jaringan pengangkut. Sedangkan pada hewan, misalnya adalah jaringan epitel, kemudian jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Virologi adalah cabang ilmu biologi yang secara khusus membahas tentang virus. Di antaranya misalnya virus influenza, virus HIV, dan juga virus corona yang sekarang sedang pandemi di seluruh dunia. Ornitologi adalah cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Misalnya ada kelompok hewan berkaki 4, kemudian ada tumbuhan dikotil, dan juga ada tumbuhan monokotil. Demikian anak-anak sekalian, kajian tentang cabang-cabang ilmu biologi. Dari tayangan-tayangan tadi kita dapat mengetahui bahwa ilmu biologi itu cakupannya sangat luas, kajiannya sangat luas. Dan yang kita bicarakan tadi belum semuanya terkupas. Ada cabang-cabang lain yang belum kita bahas. Hal ini menunjukkan bahwa memang ilmu biologi itu sangat luas. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, bahwa ilmu biologi itu cakupannya sangat luas. Yang kedua, cabang-cabang ilmu biologi itu diantaranya adalah botani, morfologi, zoologi, kemudian ada paleontologi, virologi, dan sebagainya. Yang ketiga, masing-masing cabang biologi itu secara khusus mengkaji pada bidangnya masing-masing. Kemudian untuk tugas pada kesempatan kali ini yaitu
silahkan kalian mencari 5 cabang ilmu biologi yang belum dibahas dalam tayangan-tayangan tadi. Semoga dengan demikian kalian semakin terpacu untuk belajar biologi. Dan saya harap, sangat berharap ada di antara kalian pada saatnya nanti kuliah mengambil jurusan-jurusan biologi ataupun cabang-cabang dari biologi, sehingga ada di antara kalian yang menjadi dokter atau menjadi insinyur pertanian atau yang lainnya. Nah, dengan mengambil salah satu disiplin ilmu biologi, maka kita dapat mengambil manfaatnya. Dan yang paling penting anak-anakku, dengan mempelajari biologi, kita akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini adalah karunia dan ciptaan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini, dan semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.